Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 10. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, salah satunya yaitu mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita membaca doa bersama dengan membaca basmalah, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah, atau maksudnya di sini adalah merawat dan mengurus jenazah, ya. Sebagai umat manusia, kita kan ada hak-hak antara muslim satu dengan muslim yang lain, ya. Seperti ketika orang itu sakit, kemudian dijenguk dan lain sebagainya. Nah, ketika ada orang yang meninggal, kita bertakziah dan juga mengurus atau dan merawat jenazah tersebut. Dan ini hukumnya yaitu fardu kifayah, artinya jika sudah dilakukan oleh salah seorang, maka gugur orang-orang yang lain, seperti itu, ya. Fardu kifayah, wajib kifayah. Nah, ini di situ ada gambar contoh proses mengkafani jenazah, ya. Nah, di sini ada peta konsepnya, penyelenggaraan jenazah atau merawat jenazah, mengurus jenazah. Ini ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolati jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Dan ini hukumnya fardu kifayah, ya. Yang pertama, kewajiban penyelenggaraan jenazah atau merawat mengurus jenazah. Ini sebelum orang itu meninggal, ini ada akan mengalami sakaratul maut, yaitu proses atau orang ketika akan meninggal dunia, karena setiap manusia yang hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya kematian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu akan merasakan kematian, ya. Ada yang beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tanda-tanda atau orang yang akan meninggal atau sakaratul maut ini ada yang merasakan lemas, kemudian sudah tidak bisa membedakan sesuatu, ada yang mengatakan rasa haus yang sangat, kemudian rasa sakit. Semoga kita semua ini mati dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan husnul khotimah, amin, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita menjumpai orang yang baru saja meninggal. Yang pertama yaitu ketika atau apabila matanya masih terbuka, maka pejamkanlah matanya secara pelan-pelan, ya, ditutup secara pelan-pelan. Kemudian yang kedua, apabila mulut masih terbuka, maka dikatupkan atau ditutup, diikat dengan tali, ya, atau biar tidak terbuka lagi, atau dengan selendang atau yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu tutup seluruh tubuh jenazah dengan kain, itu sebagai penghormatan, ya. Jadi walaupun orang itu sudah meninggal, tapi tetap harus kita hormati, auratnya juga ditutup, seperti itu. Ini ketika kita menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Kemudian konsep atau arti dari penyelenggaraan jenazah di sini itu artinya tadi dijelaskan mengurus atau merawat. Dalam istilah ilmu fikih ini disebut tajhizul mayyit, ya, atau merawat jenazah. Nah, hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika ada orang yang meninggal ini ada 4 tadi, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan memakamkan atau menguburkan, ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan sarana dan prasarana ini diambil dari harta tirkah atau peninggalan si mayat tersebut, orang yang meninggal tersebut, atau dari harta tirkah tersebut, ya, atau peninggalan mayat tersebut.
Nah, selanjutnya harus diperhatikan di sini adalah jenazahnya ya, jenazahnya. Yang pertama yaitu jenazah muslim. Jenazah muslim ini berarti kewajibannya yang harus dilakukan adalah empat tadi, memandikan, mengkafani, menyolati, kemudian mengubur atau memakamkan. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini contohnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah pada masa peperangan atau jihad membela agama Islam ya, agamanya Allah. Nah ini ketika orang itu mati dalam pertempuran atau dalam perang atau mati syahid, ini kewajibannya ada dua, yaitu menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakan itu kurang, dan yang kedua adalah menguburkannya atau memakamkannya ya. Nih dua yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu ketika kalau yang meninggal bayi yang prematur atau bayi 6 bulan lahir ya, atau kurang dari 6 bulan. Yang pertama, ketika bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup ya, berarti ditandai dengan adanya tangisan atau jeritan, berarti bayi itu hidup. Kemudian meninggal setelah itu, yang wajib dilakukan adalah seperti terhadap jenazah yang dewasa, berarti 4 ya, memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Kemudian yang kedua, lahir dalam bentuk sempurna namun tidak ada tanda kehidupan. Jadi lahirnya ini sudah tidak ada nyawanya. Nah ini semuanya dilakukan kecuali menyolati ya. Jadi ada 3, memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Kemudian yang ketiga, belum berbentuk bayi. Nah, yang seperti ini tidak ada kewajiban apapun, namun disunnahkan membungkusnya dengan kain kafan dan memakamkannya atau menguburkannya. Itu ketika bayi yang prematur. Kemudian yang keempat itu kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu siapa? Jadi kan kafir itu ada, atau orang non muslim itu ada 2 macam. Yang pertama itu disebut kafir harbi, yang kedua disebut kafir dhimmi. Kalau kafir harbi itu orang non-muslim yang menyerang umat Islam atau mengadakan perlawanan terhadap umat Islam. Tapi kalau kafir dhimmi ini golongan non-muslim yang hidup damai, berdampingan, dan bersifat damai dengan kaum muslimin ya, seperti di Indonesia ini ya, dan bersedia membayar pajak. Nah, kewajiban yang harus dilakukan ini ada 2 macam, yaitu mengkafani dan memakamkan. Ini kategori jenazahnya ya, dan yang harus dilakukan atau yang kewajiban kita terhadap jenazah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis tata cara penyelenggaraan merawat atau mengurus jenazah itu seperti apa. Yang pertama, memandikan ya. Yang harus diperhatikan pertama ini adalah orang-orang yang memandikannya itu harus siapa. Yang pertama, orang yang memandikan ini harus sejenis. Jadi maksudnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan, kecuali ada ikatan mahram. Kemudian orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris asobeh laki-laki ya. Bisa bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan lain sebagainya. Kemudian bila mayatnya perempuan, yang lebih utama ini yang memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memandikan dan yang membantu ini mempunyai sifat amanah. Ini orang-orangnya yang dalam memandikan jenazah. Kemudian tempatnya ini tertutup. Jadi kadang kalau kita lihat ya, menjumpai orang jenazah yang sedang dimandikan itu kan tempatnya tertutup ya, ditutup dengan kain atau dengan tapeh supaya tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Jadi yang melihat itu hanya yang bertugas itu pun nanti kan ditutup ya, jenazahnya itu ditutup, jadi tidak terlihat. Kemudian ditaburi wewangian. Kemudian etikanya apa saja itu nanti materinya akan saya share di e-learning ya. Jadi harus tetap menghormati jenazah itu ditutup, kemudian tidak memegang aurat kecuali untuk menyempurnakan kebersihannya. Kemudian juga harus dilakukan dengan cara yang pelan ya, nanti itu ada etika memandikan. Kemudian selanjutnya itu ada cara memandikan mayit, jadi kita harus menyiapkan dulu peralatannya ya. Jadi ada air,
daun bidara, kemudian kapur barus, wangi-wangian, ya, dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga ada kapuk kalau setelah selesai dimandikan, ya, kapuk. Kemudian ada bedak yang warna coklat itu, ya, kalau kita pernah melihat dalam proses memandikan jenazah. Nah, yang pertama setelah bahan-bahannya itu ada, kemudian dalam memandikan jenazah ini antara 3 atau 4 orang diletakkan lebih tinggi daripada yang memandikan, kemudian airnya itu diguyurkan secara rata, kemudian dibersihkan secara perlahan-lahan, menghilangkan kotoran-kotoran atau menghilangkan najis yang melekat pada tubuh jenazah tersebut, dibersihkan secara rata, ya, biar semuanya itu bersih. Kemudian disisir juga, ya, disisir dengan pelan, kemudian perutnya itu juga diurut dengan pelan-pelan, ya, jangan dengan kasar, jadi dengan pelan. Kemudian juga diwudukan. Nah, adapun niat mewudukannya itu di situ ada, ya, nawaitul wudu'al masnunu liha dalam mayit. Jadi itu niat mewudukan mayit. Kemudian kalau jika mayit laki-laki, ini ada nawaitul husla an hadzal mayit atau nawaitul husla listibahatis salah alaihi. Kemudian jika mayit perempuan membaca niat nawaitul husla an hadzal mayit, nawaitul husla listibahatis salat alaiha, ya. Jadi yang membedakan itu adalah dhammirnya di situ juga. Kemudian mengkafani mayat atau mayat. Jadi setelah selesai dimandikan, kemudian dikafani, ya, ini menggunakan kain kafan berwarna putih 5 lembar untuk perempuan dan 3 lembar untuk laki-laki, ya, yang itu gunanya untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah, ya, auratnya itu ditutup. Nah, kalau perempuan ini lebih banyak karena untuk baju kurung, kerudung, sarung, kemudian serta 2. Nah, nanti secara lengkapnya materinya akan saya share di e-learning juga, ya. Kemudian juga ada contoh tata cara mengkafani mayat, ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyolati mayat. Jadi setelah dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, ya, sholat mayat atau sholat jenazah, ya. Ini kalau ada juga yang sholat hoib, itu kalau ketika jenazah tidak ada di hadapannya, ya. Jadi kalau ada ini sholat jenazah itu terdiri dari 4 takbir, ya. Jadi tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Jadi berdiri kemudian melakukan 4 takbir. Nah, ini yang pertama niat. Niatnya usolli ala hadzal mayit arba'a takbiratin ma'muman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Jadi hukumnya fardu kifayah. Hadzal mayit untuk laki-laki, kalau perempuan usolli ala hadhil mayitati, ya. Jadi ini arba'a takbir, 4 takbir. Selanjutnya, jadi ada 4 takbir tadi, ya. Takbir pertama, setelah takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, takbir, setelah takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Di situ ada lebih lengkapnya, tapi biasanya boleh yang singkat itu, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah takbir ketiga membaca doa Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini jika laki-laki. Kalau perempuan Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, ya. Kemudian takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini jika laki-laki. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian setelah itu salam dengan salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, ya. Ini tata cara sholat jenazah. Jadi terdiri dari 4 takbir, ya. Takbir pertama tadi membaca surah Al-Fatihah, yang kedua membaca salawat Nabi, yang ketiga membaca doa Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini menyolati mayit, ya. Hukumnya juga fardu kifayah.
Nah, kemudian selanjutnya adalah memakamkan jenazah atau menguburkan jenazah. Jadi ini setelah disolati kemudian buru-buru. Jadi kalau kita lihat biasanya kalau ada jenazah itu cepat ya, karena memang disunahkan seperti itu, cepat langsung ya, langsung. Kemudian setelah sholat langsung dibawa ke pemakaman atau ke kuburannya. Itu juga digali, kalau tata cara nanti juga ada di materi ya, ketentuannya biasanya sesuai dengan tinggi jenazah, kemudian di lebihi 0,5 meter, kemudian di situ juga ada liang lahat. Jadi setelah digali kemudian nanti ada seperti di liang lahat itu dikubur lagi, kemudian ada lempeng-lempeng juga ya, baru diurut. Nah, ini saya akan menjelaskan doa-doanya ya. Bagi yang menyerahkan jenazah itu disunahkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma ftah abwaabas sama' li ruhihi wa akrim manzilahu wa wasi' lahu fi qabrih. Kemudian dan bagi yang meletakkannya ya kan, jadi ada yang di bawahnya itu membaca doa bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau sudah selesai ya dikubur, ini juga ada sunah-sunahnya kan, biasanya dikabur oleh bunga. Ini ada doanya. Yang pertama, minha khalaqnakum Allahumma lakin huwa indal mas'alati hujjatahu. Pada taburan kedua, wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwaabas sama'i ruhihi. Taburan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil ardu an jambihi. Nah, ini ketika memakamkan jenazah. Untuk materi lengkapnya nanti akan saya share di e-learning ya. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.